Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin ya mujibas sailin ya arhamar rahimin. Para santriawan dan santriawati, para pelajar Madrasah Aliyah Darul Ulum yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan keberkahan, kenikmatan, kesenangan, rahmat dan ridhonya kepada kita, sehingga di pagi hari ini kita bisa mengikuti pembacaan atau pengajian rutin pembacaan kitab kuning, yaitu kitab hadis Tanqihul Qaul. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan kekasih Allah, Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarganya, kerabatnya, para zuriatnya, ahlul baitnya, begitu pula para sahabat, para tabi'in, tabi'in ila yaumiddin. Mudah-mudahan nanti di akhirat, di padang mahsyar, kita mendapat syafaat pertolongannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para santriawan dan santriawati Madrasah Aliyah Darul Ulum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-babul awwalu fi fadilatil ilmi wal ulama'i. Ini bab yang pertama pada membicarakan keutamaan ilmu dan keutamaan para ulama atau guru-guru agama. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li ibn Mas'ud radhiyallahu an, ya ibn Mas'ud
julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wala taktubu harfan khairul laka min itqi alfi raqabatin. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Ibnu Mas'ud, kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau bersabda, "Hai Ibnu Mas'ud, hai Abdullah bin Mas'ud, dudukmu sesaat, dudukmu sebentar di majelis ilmu, kamu tidak menyentuh akan pulpen dan tidak juga menulis akan satu huruf pun, itu lebih baik bagimu daripada memerdekakan 1000 orang budak di jalan Allah." Jadi para santri dan santriawan yang namanya hadir di majelis ilmu untuk menuntut ilmu agama yang disertai dengan niat semata-mata mengharap rahmat dan ridha Allah, dan menuntut ilmu untuk mengamalkan ilmu tersebut, maka walaupun tidak menyentuh pulpen untuk mencatat dan tidak pula mencatat satu huruf jua pun, hanya semata-mata mendengarkan pembacaan tuan guru atau ulama, maka nilainya di sisi Allah itu lebih baik bagimu daripada memerdekakan 1000 orang budak. Jadi artinya besar sekali pahalanya di sisi Allah yang namanya menuntut ilmu agama. Karena menuntut ilmu agama ini pertama kewajiban kita sebagai seorang muslim, ya kan? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, apa namanya itu? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Allah bersaksi tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Dia Allah. Malaikat juga bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Dia Allah. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang mempunyai ilmu, orang-orang alim juga bersaksi tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenarnya melainkan hanya Allah. Jadi betapa tingginya nilai orang yang memiliki ilmu agama dan betapa tingginya nilai ilmu agama itu. Sehingga Allah menyatakan yang pertama bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Ta'ala sendiri. Yang kedua bersaksi menyatakan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, yaitu para malaikat. Sedangkan yang ketiga, urutan ketiga bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah melainkan hanya Allah, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu agama. Jadi orang-orang yang memiliki ilmu agama adalah mendapat urutan nomor 3
tentang kesaksian mereka kepada Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, tidak ada yang lain. La ilaha illallah. Jadi urutan ketiga orang-orang alim itu yang bersaksi kepada Allah yang bahwasanya tidak ada Tuhan lain kecuali hanya Allah. Nah, jadi betapa tingginya nilai orang-orang alim dan nilai ilmu agama sehingga bisa bersaksi menyatakan hanya Allah lah Tuhan yang sebenarnya yang wajib disembah. Dan pahalanya Rasulullah jelaskan, sebentar duduk di majelis ilmu walaupun tidak menyentuh pulpen dan tidak menulis satu huruf juga pun, ternyata itu sudah lebih baik untukmu daripada pahala memerdekakan 1000 orang budak. Mudah-mudahan kita yang diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk duduk di majelis ilmu, belajar, mengaji ilmu agama, semoga kita mendapat pahala yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, wa nazruka ila wajhil alimi khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan memandangnya kamu kepada mukanya orang alim, dan memandangnya kamu kepada mukanya guru yang mengajarimu, itu lebih baik bagimu daripada 1000 ekor kuda yang engkau sedekahkan, yang engkau berikan dengannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pahalanya luar biasa lah. Nah, memandang mukanya orang alim, memandang guru yang mengajari kita ilmu agama, pahalanya lebih besar, lebih baik daripada memiliki 1000 ekor kuda yang dihadiahkan untuk jalan Allah. Jangankan 1000 ekor ya kak, seekor aja kalau kita bisian kita hadiahkan di jalan Allah untuk berperang misalnya, maka pahalanya sudah luar biasa besarnya. Apalagi sampai 1000 ekor. Nah, ternyata 1000 ekor kuda yang dihadiahkan di jalan Allah pahalanya sangat besar, tapi lebih besar dan lebih baik lagi ketika kita mengaji, belajar di depan orang alim, di depan guru kita yang mengajarkan ilmu agama, dan kita memandang muka mereka. Ternyata pahalanya jauh lebih besar daripada semua itu. Padahal kita berhadiah kuda 1000 ekor itu luar biasa besar pahalanya. Ternyata lebih besar lagi pahala kita mengaji, belajar kepada orang alim sambil memandang mukanya orang alim, yaitu dengan pandangan mengambil iktibar. Kita lihat mukanya guru, kita pandang, aduh alim sekali Sidin, aduh luar biasa pengetahuan Sidin, luar biasa ilmu Sidin, luar biasa amal ibadah Sidin. Ingin rasanya aku seperti Sidin juga, jadi orang alim juga. Nah, inilah
di antara kelebihan keutamaannya orang alim atau orang yang mengajarkan ilmu agama. Memandang mereka aja sudah lebih besar pahalanya daripada memiliki 1000 ekor kuda yang dihadiahkan di jalan Allah. Makanya mudah-mudahan kita selalu istiqomah hadir di majelis ta'lim, melihat guru kita mengajar kita, memandang guru kita menyampaikan ilmu Allah kepada kita, karena guru kita itu adalah wasilah perantara kita dengan Rasulullah, perantara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan guru yang mengajari kita bagaikan Rasulullah yang mengajari para sahabatnya. Inilah istimewanya orang alim. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wassalamuka 'alal alimi khairul laka min ibadati alfi sanatin." Dan memberi salamnya engkau, memberi salamnya kamu kepada orang alim, kepada guru yang mengajarkan ilmu agama, itu lebih baik bagimu daripada ibadah 1000 tahun. Andaikan, ya berandai-andai, andaikan orang diberi panjang umur sampai ribuan tahun, dan dalam umur sekian itu banyak panjangnya digunakannya hanya untuk ibadah kepada Allah, bagaimana hasil pahala yang diraihnya? Ibadah 1000 tahun itu luar biasa. Ternyata memberi salamnya kamu kepada guru, kepada orang alim yang mengajarmu ilmu agama, ternyata lebih baik, lebih besar pahalanya memberi salam kepada guru daripada ibadah 1000 tahun. Masya Allah. Jadi kalau menurut hadis di sini, yang memberi salam kepada guru, kepada orang alim, kepada orang yang mengajarkan ilmu agama itu kita sebagai murid kepada guru, bukan guru yang memberi salam kepada kita. Rasulullah mengabarkan salammu kepada orang alim, berarti kita yang bersalam kepada orang alim. Maka nilai kita memberi salam kepada orang alim itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Masya Allah. Nah, jadi kalau kita ketemu dengan orang alim, bukan mereka yang duluan bersalam, tapi hendaklah kita. Assalamualaikum ya Ustaz, Assalamualaikum ya Kiai, Assalamualaikum. Kalau Ustaz atau Kiainya menjawab Waalaikumsalam, maka kita meraih pahala yang nilainya lebih besar daripada ibadah 1000 tahun. Kalau kepada orang alim saja kita memberi salam, pahalanya lebih besar daripada ibadah 1000 tahun. Apalagi kalau kita memberi salam kepada orang yang lebih alim dan paling alim, dan pa'alimnya dunia akhirat, tentu lebih besar lagi daripada semua itu. Kira-kira memberi salam kepada siapa kita? Kepada orang yang lebih alim itu. Ada misalnya tuan guru, tetalnya profesor, doktor, insinyur, bahkan kepala sidin longor, luar biasa sidin, maha guru, kita beri salam, itu luar biasa. Dinyatakan Rasulullah, memberi salammu kepada orang alim lebih besar pahalanya daripada ibadah 1000 tahun. Apalagi kalau kita memberi salam kepada orang yang maha alim,
yaitu Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita beri salam, maka nilai salam kita kepada Rasulullah pahalanya melebihi segalanya. Semua itu kira-kira pernah nggak kita memberi salam dengan Rasulullah, orang yang maha alim? Jawabannya gimana? Pernah atau tidak? Tentu jawabannya pernah. Sadarkah kita bahwa kita pernah memberi salam dengan Rasulullah? Kemungkinan kita kurang menyadari. Padahal kalau kita betul-betul mengamati, mencermati, meneliti, ternyata kita selalu memberi salam kepada Rasulullah di setiap kali kita sholat yang 5 waktu, yaitu pada tahiyat awal dan tahiyat akhir, yang lapasnya assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini kita memberi salam kepada orang yang maha alim di atas segala-galanya. Rasulullah mengabarkan memberi salam kepada orang alim saja sudah pahalanya lebih besar dari ibadah 1000 tahun, apalagi kalau memberi salam kepada orang yang maha alim, yaitu Rasulullah. Dan itu ternyata kita laksanakan setiap kali kita sholat. Nah, untuk itu mudah-mudahan kita diberi oleh Allah pahala yang luar biasa, melebihi daripada ibadah 1000 tahun. Semoga kita ketika memberi salam kepada Rasulullah, kita sadar, kita insaf, kita ingat persis bahwa yang kita beri salam ini adalah Rasulullah, kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga di sanalah kita akan meraih pahala ibadah melebihi daripada ibadah 1000 tahun. Ketika Bapak mengaji dengan paman guru sekumpul, yaitu Guru Saman Mulia, di pengajian Sidin pada hari Kamis sore, Guru Saman Mulia itu memberikan penjelasan. Apabila, kata beliau, kamu di dalam sholat lalu sampai kepada tahiyat, maka kamu sampai kepada bacaan assalamu alaika, itu lapas kamu memberi salam kepada Nabi Muhammad, kepada Rasulullah. Lapasnya assalamu alaika, ka itu kalimatnya adalah muhatab, orang yang kita beri salam, yaitu Rasulullah. Karena assalamualaikum itu kalimatnya muhatab, ka-nya itu kepada orang yang kita hitap, kita pendiri, kita beri salam, maka kita dengan orang yang kita omongi, kita dengan orang yang kita beri salam, itu Jersidin sangat dekat dengan kita. Jadi ketika kita akan beri salam, merasakan bahwa diri kita dekat dengan Rasulullah. Walaupun misalnya Rasulullah itu makamnya hanya di Madinah Al-Munawwarah, kita sedang berada di Palangkaraya, tapi itu dalam jarak pandang aja yang jauh. Tapi dalam perasaan kita mesti kita tertanam ketika kita beri salam, Rasulullah itu rasanya berada di depan kita, makam Rasulullah berada di depan kita, sehingga nyambung kata-kata muhatab itu assalamu alaika, salam sejahtera kepadamu, kepada engkau. Karena kita katakan kepada engkau, engkaunya di situ Rasulullah, orangnya dekat dengan kita, makamnya berada di depan kita, dalam perasaan jiwa kita, dalam pandang batin kita. Sehingga ketika kita memberi salam dan Rasulullah yang menyuruh memberi salam, pasti Rasulullah menyuruh menjawab orang diberi salam supaya dijawab salamnya. Rasulullah mengajarkan seperti itu. Maka setiap kita memberi salam kepada Rasulullah,
pasti Rasulullah menjawab salam kita. Karena beliau sendiri mengajarkan bila orang memberi salam wajib dijawab salamnya. Orang yang memberi salam hukumnya sunnat, tapi yang menjawab salam hukumnya wajib. Jadi sadarlah kita, ingatlah kita memberi salam kepada Rasulullah, maka Rasulullah pasti menjawab salam kita. Ujar Guru Salman Mulia, sekali saja misalnya salam kita kepada Rasulullah dijawab oleh Rasulullah, maka dijamin kita selamat dunia akhirat. Apalagi kalau salam kita, setiap kita beri salam Rasulullah jawab salam kita, waalaikumsalam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Ujar Nabi menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali aja seumur hidup Nabi menjawab selamat sudah kita dunia akhirat. Apalagi setiap kali. Sedangkan Nabi sendiri mengajarkan menjawab salam itu hukumnya wajib. Jadi kalau kita beri salam Rasulullah, Rasulullah pasti menjawab salam kita. Itu yang kita tanamkan dalam hakikat hati kita. Maka kalau kita mendoakan selamat sejahtera kepada Rasulullah, Rasulullah membalas mendoakan selamat dan sejahtera kepada kita. Insya Allah selamatlah kita dunia dan akhirat. Maka nilai ibadah kita ternyata memberi salam kepada orang alim, orang yang maha alim di atas segala-galanya, maka akan lebih besar pahalanya, lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Nah ini kuncinya. Jadi ketika memberi salam itulah tanamkan berhadap dengan Rasulullah, batin kita seakan-akan makam Rasulullah berada di depan kita, dekat dengan kita. Suara kita memberi salam didengar oleh Rasulullah, suara kita yang memberi salam diketahui oleh Rasulullah, kita yang memberi salam dilihat oleh Rasulullah. Karena dalam hadis Rasulullah menyatakan, seluruh muka bumi ini, seluruh orang yang tinggal di muka bumi ini, dimanapun berada umatku penjuru dunia ini, kepadaku bagaikan di depan mata saja. Jadi yang dimanakah kita di hadapan Rasulullah, Rasulullah memandang kita bagaikan di hadapan beliau. Maka Rasulullah tahu siapa kita yang memberi salam, dan Rasulullah pun menjawab setiap apa yang kita ucapkan salam itu. Siapa yang memberi salam kepada orang yang alim, maka pahalanya lebih besar daripada ibadah 1000 tahun. Mudah-mudahan ini dapat kita raih. Amin ya rabbal alamin. Demikian anak-anakku, para santri dan santriawan yang bisa Bapak bacakan. Insyaallah di lain kesempatan kita akan meneruskan pelajaran kita yang berikutnya. Kalau ada salah dan hilaf, mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.